Iya. Uh, Selamat pagi anak-anak. Saya mulai dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di semester 2 ini kalian masih belajar dari rumah ya. Jadi masih belajar secara daring. Dan kali ini kalian Bu Rahma ajak untuk melakukan kegiatan virtual. Jadi pertama kali masuk di semester 2, kita langsung tatap mukanya melalui ke virtual secara daring. Dan mudah-mudahan yang kemarin belum sempat bertemu temannya bisa silaturahim juga melalui Vicon ini anak-anak ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan pembelajaran kita hari ini sambil menunggu temannya yang belum hadir, tidak masalah, nanti biar langsung menyusul saja. Kita mulai saja anak-anak ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Disilahkan. Berdoa selesai. Ya, pada pagi hari ini anak-anak kita nanti akan belajar materi baru di semester 2. Itu nanti ada apa namanya ya? Ada beberapa materi yang harus kalian selesaikan. Jadi seperti yang ada di buku siswa yang sudah kalian bawa pulang di rumah. Jadi untuk bab yang pertama kali di semester 2 nanti kita akan belajar tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Kita coba share screen-nya. Sudah nampak anak-anak? Sudah nampak? Salah satu bisa konfirmasi? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Coba sebentar. Ya. Baik, anak-anak, untuk bab yang ke-6, maksudnya di bab pertama untuk semester 2, kita akan belajar tentang kemagnetan dan juga pemanfaatannya dalam produk teknologi. Dan kali ini nanti ada 3 bagian yang harus kita pelajari, yaitu tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan, kemudian teori dasar kemagnetan, dan kemagnetan dalam produk teknologi. Baik, kita akan mulai yang pertama adalah pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Nah, anak-anak yang di rumah sambil juga bolehlah disiapkan buku siswanya. Ya, jadi di situ yang pertama, yang untuk materi ini yang kita pelajari adalah kita bahas adalah mengenai beberapa hewan yang memanfaatkan medan magnet untuk melakukan kegiatan migrasi. Nah, migrasi itu artinya sendiri apa ya anak-anak ya? Ada yang tahu? Salah satu bisa nyalakan mikrofonnya menjawab. Migrasi itu artinya apa? Halo? Apa anak-anak? Salah satu? Ajeng? Atau siapa boleh? Migrasi artinya apa? Kalau di IPS itu apa? Migrasi, apa itu? Ada istilah transmigrasi, ada istilah lagi yaitu transmigrasi seperti itu. Kalau migrasi saja berarti apa? Migrasi ada dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan tertentu. Oke.
Betul sekali, adalah perpindahan dari tempat satu ke tempat yang lain. Itu namanya adalah migrasi. Jadi, hewan-hewan tertentu itu bisa melakukan namanya kegiatan migrasi. Dan migrasi di sini ada beberapa hal yang digunakan untuk beberapa hewan ya tertentu. Di antaranya yang pertama adalah migrasi penyu. Nah, migrasi penyu. Penyu itu adalah ya kura-kura ya anak-anak ya. Jadi untuk penyu melakukan perpindahan itu salah satunya adalah untuk apa coba yang bisa menjawab? Migrasi penyu. Kemudian ada migrasi salmon, migrasi burung. Kemudian ada juga dalam tubuh bakteri. Kemudian migrasi lobster duri. Kalau yang penyu, kira-kira dia melakukan migrasi untuk apa coba? Yang bisa bantu jawab, silakan. Halo. Migrasi penyu? Gimana anak-anak? Ya, kalau migrasi hewan penyu, yaitu hanya ini aja ya, tidak digunakan misalnya penyu itu untuk berkembang biak dan lain tidak. Cuman untuk penyu di sini dia hanya cukup berpindah saja mengikuti penyu-penyu yang lain. Nah, pada saat medan magnet yang dihasilkan oleh magnet jalur migrasi penyu, ya, misalnya di wilayah Florida Utara. Jadi wilayah timur laut dekat Portugal. Di sini sudah pernah dilakukan pengamatan bahwa untuk penyu dia bisa mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Jadi ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal, maka penyu itu nanti akan berenang menuju ke arah atau selatan Portugal. Jadi pergerakan penyu ini mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk apa? Menjaga penyu agar tetap berada di laut yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan gitu ya. Jadi seperti itu apa tujuan migrasi penyu itu. Tadi ya salah satunya apa tuh? Untuk mempertahankan hidupnya. Intinya itu tujuannya. Terus untuk migrasi salmon itu ikan salmon ya anak-anak ya. Yang sudah pernah makan ikan salmon ya. Kalau yang untuk ikan salmon ini hidupnya di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Nah, untuk ikan salmon ini merupakan ikan yang melakukan migrasi untuk berkembang biak. Jadi dia melakukan migrasi khusus untuk ikan salmon ini adalah untuk melakukan proses berkembang biak. Jadi untuk kembali ke aliran sungai, air tawar yang menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer untuk mengarungi lautan. Jadi itu yang untuk migrasi salmon. Kalau burung sama ya, biasanya kalian pernah lihat ke segerombolan burung ya kalau di sawah-sawah gitu mesti akan kelihatan di persawahan di atas sawah gitu ya. Dia kenapa itu biasanya gerombolan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain pada musim ini berpindah lagi. Nah, itu salah satunya juga apa? Untuk melakukan ini ya, mencari makan intinya itu untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian ini migrasi dalam tubuh bakteri. Nah, jadi di dalam tubuh bakteri salah satunya itu ada namanya bagian namanya magnetosum ya. Coba kalian sambil dibaca di buku kalian ya. Jadi bakteri khusus ini magnetotaktik bakteri itu kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Nah, karena apa? Karena di dalam tubuh bakteri magnetotaktik ini ada namanya magnetosum gitu. Jadi dia mengandung magnet ya atau medan magnet itu untuk mempertahankan hidupnya. Dia bisa bergerak pada saat itu dia memiliki sifat kemagnetan yang jauh kuat dibanding dengan magnet sintetik atau yang dibuat oleh manusia. Hebat ya, bakterinya bisa menghasilkan medan magnet. Nah itu
untuk magnetosum dan senyawa yang terkandung di dalamnya ini masih terus dilakukan penelitian karena di sini diduga memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam bidang kesehatan. Itu untuk yang bakteri. Kemudian lobster duri. Nah, pada lobster itu sejenis udang ya anak-anak ya. Jadi lobster ini merupakan jenis lobster air laut khususnya yang ini melakukan proses migrasi. Jadi untuk lobster duri mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet diubah, maka lobster duri bisa menyesuaikan untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara. Nah, ini bisa menunjukkan memiliki kemampuan medan magnetnya, medan magnet bumi untuk memadu migrasi yang dilakukan oleh lobster duri. Itu ya. Baik. Itu sekilas, nanti kalian lebih bisa lanjutkan lagi belajarnya tentang migrasi dari beberapa hewan. Oke, kita coba lanjutkan materi berikutnya. Yang berikutnya kita akan belajar tentang teori dasar kemagnetan. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dipelajari. Baik, yang pertama, konsep gaya magnet. Nah, untuk magnet, kalian sendiri sudah pernah belajar di SD dulu ya. Jadi untuk magnetnya, sifat magnet itu seperti apa, kemudian contoh-contohnya, bentuknya, terus apa pernah kalian lakukan ketika di SD dulu praktek membuat magnet sederhana dan lain-lain. Kita cukup mengingat kembali aja ya anak-anak ya. Nah, sifat magnet bahan ada 3, ada ferromagnetik, paramagnetik, diamagnetik. Ferro itu adalah bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh magnet atau dibuat menjadi magnet. Nah, di sini contohnya logam yaitu besi, baja, nikel, dan kobalt. Ini lalu ada paramagnetik, itu dapat dipengaruhi oleh magnet tetapi tidak dapat dibuat menjadi magnet. Contohnya aluminium, platina, dan lain-lain. Kemudian diamagnetik, dia ditolak ya, artinya sukar untuk dipengaruhi. Nah, ini contohnya adalah bismut, antimon, seng, murni, raksa, timbal, emas ya, yang punya emas, cincin emas atau gelang, kalung gitu ya, anting. Itu tidak mungkin bisa ditarik, artinya ditolak oleh magnet. Itu sifat magnet. Coba kita lanjutkan. Nah, sekarang konsep gaya magnet. Kita perhatikan di sini. Ada cara membuat magnet. Ketika dulu SD kalian pernah mungkin diajak gurunya membuat magnet sederhana gitu ya. Entah dengan menggunakan sebuah baterai dialiri listrik atau dengan digosok atau dengan hanya mendekatkan saja dengan magnet. Nah, jadi kalau dilihat dari gambar di sini ada 3 cara membuat magnet. Yang pertama dengan cara menggosok, kedua dialiri listrik, ketiga dengan cara induksi. Induksi itu hanya cukup didekatkan saja magnetnya. Jadi paku didekatkan dengan sebuah magnet, sudah paku itu sudah menjadi magnet. Gitu. Jadi bisa menarik serbuk besi atau jarum-jarum kecil. Nah, artinya ini hanya bersifat sementara ya anak-anak ya. Kalau dijauhkan setelah beberapa menit gitu, nanti bisa hilang lagi kemagnetannya gitu. Baik, yang ini cara menggosok, ingat perhatikan ini ya arahnya. Ketika membuat magnet misalnya batang besi atau paku yang mau dibuat itu arahnya satu arah, tidak boleh bolak-balik. Nah ini ya, perhatikan ini. Nah, jadi kutub utara digunakan untuk menggosok ini pada mulai ujung besi sebelah sini lalu berputar lagi harus searah. Kalau bolak-balik begini, nah bolak-balik itu nanti akhirnya akan merusak kemagnetannya. Tidak jadi magnet tapi tambah rusak magnetnya yang magnet tetapnya. Jadi harus searah gitu. Kemudian yang dialiri listrik ya cukup ini anak-anak nanti ya. Silakan kalian mencoba di rumah membuat magnet. Hanya ini apa cukup baterai lalu dihubungkan dengan kawat yang dililiti dengan dililitkan di paku ya, paku baja atau paku besi boleh. Gitu. Udah.
Nanti kalau sudah panas pakunya beberapa saat kemudian, ujungnya paku ini kamu letakkan di paku-paku kecil atau jarum. Oke, ini nanti untuk penugasannya kalian di rumah ya. Mencoba ini, membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik. Nanti kalau sudah kalian fotokan hasilnya gitu. Nanti ditulis urutannya, alat bahannya, urutan cara membuat sampai akhir itu difoto aja hasilnya. Difotokan, nanti baru dikirimkan ke sekali-kali tugas kita kirimkan ke grup gitu ya, biar menyemangati yang lain. Jadi fotonya nanti langsung kirim ke grup. Foto hasil praktek membuat aliran listrik itu nanti selembar kertas, lalu sudah ada laporannya sama hasilnya itu ditunjukkan, terus difoto, ditaruh di atas kertasnya yang sudah ditulis tadi untuk laporannya lalu difoto. Nah, biar menyemangati yang lain ya, artinya ada produk, kalian dipersiapkan untuk apa ya, memahami, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ternyata tuh kita bisalah membuat aliran listrik secara sederhana. Gitu? Oke, nanti sambil yang mau bertanya silakan. Kita lanjutkan, kalau yang ini cukup mendekatkan tadi sudah ya. Kita lanjutkan lagi. Oke. Berikutnya adalah tentang konsep gaya magnet, tentang penerapan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang apa saja sih yang bisa alat-alat yang bisa memanfaatkan gitu ya. Elektromagnet itu apa aja? Di sini ada namanya bel listrik, ada namanya relay ya, telepon jarak jauh. Dan di buku kalian juga di sini juga sudah dijelaskan. Nanti kalian bisa baca-baca ulang sendiri tentang pemanfaatannya atau penerapannya tentang elektromagnetik. Di bukunya sudah ada ya. Oke, jadi bel listrik kalau yang rumahnya sudah ada dipasang bel listrik, nah itu sebenarnya di dalamnya ada elektromagnetik gitu ya. Nah, elektromagnetik itu apa tuh anak-anak? Seperti ini loh. Magnet, ya, magnet, lalu dililiti kawat gitu. Udah, ini namanya elektromagnetik. Kalau dihubungkan dengan sumber arus listrik itu sudah berubah menjadi elektromagnetik. Gitu ya. Ini juga sama. Ini elektromagnetik. Kumparan ini di dalamnya ada magnet, dililiti kawat itu namanya elektromagnetik. Oke. Jadi sekarang kalau tadi kita membuat magnet, nah sekarang menghilangkan sifat kemagneten bahannya. Nah, lalu bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan bahan itu? Nah, yang pertama pukul-pukul ya, dengan benda yang keras, kemudian dibakar, kemudian mengaliri magnet dengan arus bolak-balik. Ya, itu ya bisa merusak ya anak-anak ya. Jadi kalau kita mau membuat magnet arusnya harus searah, tidak bolak-balik. Gitu. Jadi ini cara untuk menghilangkan sifat kemagnetannya atau untuk merusak gitu ya, merusak sifat kemagnetan bahan. Oke, kita bisa lanjut. Nah, lalu sekarang kita belajar tentang konsep bagaimana medan magnet itu ada. Nah, kalian pasti sudah pernah sering mendengar apa itu namanya medan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Silakan nyalakan mikrofonnya. Medan itu apa artinya? Misal, medan perang. Berarti apa coba medan itu? Sekarang kita belajar medan magnet. Apa anak-anak medan? Nah. Ya. Silakan. Nama lain medan apa artinya? Yang bisa bantu? Suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik. Ini siapa namanya? Yang
barusan menjawab namanya siapa? Ika Ajeng. Ajeng. Oke. Ya. Jadi Medan sendiri adalah namanya daerah anak-anak. Jadi seperti medan perang. Medan perang, daerah di sekitar perang, gitu kan? Lalu kalau kita mau belajar medan magnet, berarti ya daerah yang berada di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet. Nah, itulah yang dinamakan medan magnet. Oke. Jadi yang ada ditunjukkan garis-garis. Nah, ini namanya garis-garis gaya magnet ya. Artinya ketika kita bisa melihat ada garis gaya magnet di sini, berarti kita berada di posisi di sekitar magnet atau medan magnet gitu maksudnya. Nah, jadi medan magnet itu ada tidak? Bisa ditunjukkan dengan adanya garis gaya magnet. Nah, sekarang garis gaya magnet itu, nah perhatikan ini gambarnya. Garis gaya magnet ini, nah dia bergerak ini selalu dari kutub utara menuju ke selatan. Nah, coba perhatikan ini tanda panahnya. Keluar dari kutub utara. Misal, ini ada magnet batang, kutub utara di sini, kutub selatan di sini. Nah, untuk geraknya garis gaya magnet, ya ini dari kutub utara panahnya keluar menuju ke kutub selatan. Oke. Nah, sekarang ketika ada dua magnet. Nah, ini dua magnet batang nih didekatkan nih. Ini kutub utara, di sini kutub selatan. Ketika ini didekatkan, maka garis gaya magnetnya adalah dari kutub utara magnet batang di sini menuju ke kutub selatan. Iya, jadi seperti ini. Sekarang bagaimana jika kedua kutubnya sama didekatkan? Perhatikan. Ini gambar yang ketiga, kutub utara dengan kutub utara. Kalau utara sama utara, maka di situ ada gaya tolak menolak pastinya ya, karena nggak sama. Karena di sini sama kutubnya. Nah, coba diperhatikan. Kalau di sini utara sama utara, maka garis gaya magnetnya sama-sama keluar. Nah, kalau sama-sama keluar artinya saling menolak. Gitu. Jadi tidak ada gaya tarik menariknya, tidak menuju tetapi malah keluar semua. Ya, artinya kalau keluar semua maka tidak terjadi gaya tarik menarik. Jadi berbeda dengan yang kutub utara dan kutub selatan ketika didekatkan. Inilah perbedaannya bagaimana gerak garis gaya magnet pada dua buah kutub magnet yang saling didekatkan. Sampai di sini dulu anak-anak. Yang mau bertanya, silahkan. Yang lain boleh menyalakan mikrofonnya. Jadi mulai dari tadi kita belajar mulai awal tadi tentang hewan yang memiliki kemagnetan, kemudian belajar tentang konsep magnet, membuat magnet, pengertian dan lain-lain sampai ke medan magnet. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Lanjut anak-anak. Lanjut. Oke. Baik. Berikutnya kita akan belajar tentang induksi magnet. Nah, perhatikan anak-anak. Medan magnet digambarkan dengan adanya garis gaya magnet. Tadi kita belajar sebelumnya tentang itu. Lalu, kaidah genggaman tangan kanan kalian itu menjelaskan hubungan arah arus, ya. Ini menunjukkan arah arus, ya. Ya, kemudian dengan arah garis gaya magnet yang dihasilkan. Nah, berdasarkan kaidah ini, arah ibu jari sebagai arusnya, itu ya, arah ibu jari, arah arusnya, sedangkan arah genggaman jari merupakan arah garis gaya magnetnya. Ini tentang
arah gaya magnet pada sebuah penghantar atau kawat berarus nantinya. Ini perhatikan dulu ketika kita nanti misalnya menentukan arah garis gaya magnetnya kemana ya gitu, misalnya pada sebuah kawat berarus misalnya. Itu kalian boleh menentukan atau bisa menentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Tidak berlaku kaidah tangan kiri ya. Anak-anak bisa sambil mencoba sendiri nih. Kaidah tangan kanan. Tangan kanan kalian sambil dicoba sendiri-sendiri. Jadi ketika nanti misalnya kita menggenggam sebuah kawat, anggap aja ada kawat penghantar yang lurus gitu ya. Kalau kamu di situ ada ballpoint, bisalah dianggap ballpointnya digenggam gitu ya. Kalau ini Bu Rahma pakai apa ini? Misalnya ada sebuah kawat digenggam aja ya. Ini misalnya, nah arusnya naik, maka 4 arah genggaman inilah arah medan magnetnya gitu. Jadi arah arusnya pada kawat itu kebetulan naik, maka ibu jarinya yang arahnya naik, kemudian kawatnya itu kita genggam. Nah, genggaman arah 4 jari inilah namanya arah medan magnetnya. Yang ini ditunjukkan pakai garis merah, itu medan magnet, yang biru ini arusnya. Tuh. Kita nanti mau digunakan untuk arah mempelajari induksi magnet. Oke, coba kita lanjut. Nah, berikutnya teori tentang kemagnetan bumi. Jadi di sini yang disampaikan Brahma yang poin-poin pentingnya ya. Nanti kalian lebih dalam lagi bisa dibaca melalui buku-buku yang sudah diberikan. Baik anak-anak, kita sudah mempelajari tentang magnet, kemudian pengertian. Saya rasa kalian udah ya, karena di SD sudah pernah. Tinggal kita tambahkan mungkin yang materi-materi penting aja. Oke, teori kemagnetan bumi. Oke, kita lanjut. Nah, kita tahu bahwa saat ini kita atau manusia itu hidup berada di atas permukaan bumi. Oke, sekarang apa yang kalian ketahui nih misalnya? Terus kalian pernah berpikir tidak kalau bumi kita itu sebenarnya di dalamnya ada magnet gitu? Pernah berpikir itu tidak anak-anak? Jadi di dalam bumi kita itu sebenarnya adalah sebuah magnet batang yang sangat besar sekali. Nah, itu ditunjukkan pakai apa? Kok kita beranggapan bahwa di dalam bumi kita itu ada sebuah magnet yang sangat besar? Nah, itu sebenarnya apa ya? Nah, ini anak-anak. Ketika kita membawa sebuah magnet, entah magnet jarum kompas ya, ataukah magnet batang yang digantung bebas di atas permukaan bumi misalnya. Nah, itu bisa menunjukkan adanya magnet yang sangat besar di dalam bumi kita dengan gerak ya, geraknya magnet batang yang digantung bebas di atas bumi itu, dan geraknya jarum kompas yang kita letakkan di atas permukaan bumi gitu. Jadi jarum kompas itu merupakan magnet ya anak ya, magnet jarum, magnet jarum yang bisa bergerak menurut arah gitu kan. Jadi bisa di situ ada kutub utara selatannya. Nah, kalau bergerak artinya kan gitu. Secara logika, jarum kompas itu bisa bergerak-gerak dan selalu menunjukkan arah kutub utara selatan bumi loh, kan gitu. Nah, berarti ada namanya gaya tarik magnet lain kan gitu, anak-anak ya. Kan bisa bergerak menjauh mendekati, artinya bisa bergerak selalu menunjukkan arah utara selatan, kan berarti ada gaya tariknya. Nah, tadi sesuai dengan teori kemagnetan yang kita ketahui bahwa ketika ada dua buah magnet yang saling didekatkan, berbeda kutubnya, maka kan saling tarik menarik. Nah, dengan gaya tarik menarik itulah kan sebenarnya maka jarum kompas itu selalu arahnya ditarik menuju ke kutub utara dan selatan. Karena apa? Karena
Di dalam bumi kita ini tersimpan sebuah magnet yang besar sekali, di mana arahnya adalah menuju utara dan selatan bumi. Ini perhatikan. Jadi misalnya ini arah utara bumi, di sini arah selatan bumi. Nah, di sini itu ternyata ada magnet yang sangat besar yang arahnya itu selalu mengarah ke kutub utara dan selatan bumi. Oke. Nah, kalau sudah di sedikit gambaran itu, berarti kan kalian sudah begitu paham. Oh iya ya, berarti benar bahwa di dalam bumi kita itu ada magnet. Karena apa tadi? Ya karena kita sudah bisa menunjukkan ketika sebuah magnet batang yang saya gantungkan di atas bumi ternyata selalu mengarah utara selatan. Kemudian jarum kompas magnet itu juga utara selatan kan gitu. Artinya timbul adanya gaya tarik menarik. Nah, di sini kutub kemagnetan bumi ini mengakibatkan jarum kompas berarah ke utara dan selatan. Di mana kutub utara bumi berdekatan dengan kutub selatan magnet bumi, kan gitu ya. Dan kutub selatan bumi berdekatan dengan kutub utara magnet bumi. Begitu. Ya, kemudian letak kutub magnet bumi tidak berimpit dengan kutub bumi. Ini kan tidak berimpit nih, agak menyimpang ya anak-anak ya. Ini jarum kompas kalau kita letakkan gitu. Tidak persis tepat di utara selatan tapi agak menyimpang. Nah, hal ini disebabkan karena adanya namanya sudut deklinasi. Nah, dengan demikian akan terbentuk sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh jarum kompas dengan arah utara dan selatan bumi. Nah, itu ya. Jadi, apa sebabnya terjadinya sudut deklinasi ini ya karena apa? Karena letak kutub utara selatan tidak tepat persis pada kutub utara selatan geografis bumi. Gitu. Nah, selain timbul adanya sudut deklinasi, itu juga ada namanya sudut inklinasi, yaitu sudut yang dibentuk dari penyimpangan magnet terhadap arah barat dan timur geografis. Jadi yang arah ini mendatar ya, horizontal. Di sini. Itu namanya sudut inklinasi terhadap bidang horizontal. Kalau vertikal utara selatan itu deklinasi. Baik, nanti bisa sambil diskusi dan pelajari lagi sendiri. Kita lanjut. Ya, materi yang terpenting untuk bab ini juga ada namanya gaya Lorentz. Nah, kalau kalian perhatikan di buku kalian, halaman berapa ya ini gaya Lorentz? Coba sambil kita lihat. Nah, sambil dibuka bukunya. Penerapan gaya Lorentz pada motor listrik atau di sini juga sudah ada contoh soal gaya Lorentz halaman 25. Jadi kalian anak juga sambil buka bukunya, nanti bisa sambil juga untuk berlatih mengerjakan soalnya. Baik, kita lanjut. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat interaksi penghantar berarus dalam medan magnet. Nah, di sini penentuan arah gaya dipengaruhi oleh arus dan medan magnet. Metode ini dikenal dengan kaidah tangan kanan. Lagi, tadi kita juga sudah belajar tentang bagaimana menentukan arah medan magnet tadi ya, dengan kaidah tangan kanan juga. Sekarang gaya Lorentz juga kaidah tangan juga, tetapi perjanjiannya beda-beda. Di sini ada tiga ini ya, variabel ya. Yang pertama I arus, ini ibu jari telunjuknya ini adalah arah medan magnetnya, dan jari tengah ya, jari tengah ini menunjukkan arah gaya Lorentz-nya, dan tiga-tiganya ini harus saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Nah, nanti sambil dibuka bukunya ya, sudah ada di situ. Ini anak-anak caranya menentukan IPF ya. Karena di sini menentukan berapa besar gaya Lorentz-nya itu dipengaruhi oleh tiga.
3 faktor yaitu medan, arus, dan juga L itu panjang kawatnya. Jadi F gaya Lorentz bisa dihitung dengan cara B kali I kali L. Nah, kalau menentukan arahnya, pakailah kaidah tangan kanan IBF. Nah, menggunakan 3 jari, dan tiga-tiganya ini harus saling tegak, lurus. Oke, kita lanjut. Untuk contoh soalnya ada ya di buku 20 halaman 26. Nah, nanti untuk latihan soal di rumah nanti saya sambil share di grup WA aja ya. Kali ini Brahma belum buka classroom-nya tapi langsung pakai virtual dan WA aja dulu. Jadi nanti untuk soal menghitung gaya Lorentz halaman 27. Nah, nanti ya. Oke, sambil kalian catat dulu. Nanti sambil saya ini lagi. Oke, berikutnya kita akan mempelajari tentang induksi elektromagnetik. Nah, apa sih sebenarnya induksi elektromagnetik? Nah, di sini induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya tegangan listrik akibat medan magnet yang berubah-ubah yang diinduksikan terhadap penghantar gitu. Tegangan yang dihasilkan oleh peristiwa induksi elektromagnetik disebut gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Ini tambahannya, bagaimana cara menghitung GGL induksi? Nah, ini pakai rumus BLV juga boleh, atau ini minus tanda minus, N itu banyaknya lilitan, delta ini perlu delta apa kalau gini delta T, kalau ini delta Q ya kalau membaca, atau perubahan garis gaya magnet dalam satuan Weber. Delta T itu perubahan waktunya. Tuh. Ini sebagai apa ya, tambahan referensi saja untuk anak-anak mengenai tentang induksi elektromagnetik. Kemudian contoh-contoh penerapannya, induksi, prinsip-prinsip induksi, itu ada dinamo sepeda, tahu ya anak-anak ya. Ya, jadi dinamo sepeda itu konsep prinsip kerjanya itu menggunakan elektromagnetik. Nah, di dalamnya ini ada magnet, kemudian dikasih lilitan, jadi kumparan ya elektromagnetiknya. Jadi semakin roda apa ini ya bergerak dengan cepat, maka semakin besar energi listrik yang dihasilkan, gesekannya juga semakin besar, geraknya magnet di dalam kumparan juga semakin besar, maka arus listrik yang dihasilkan semakin besar, sehingga lampu menyala terang. Itu konsepnya. Terus ada trafo, ada generator AC dan generator DC. Pembangkit listrik semua ya ini anak-anak ya. Kalau trafo itu adalah untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Nah, ini ada di sini lilitan-lilitan, ini lilitan primer sebelah sini dan sini lilitan sekunder. Ya, gitu. Jadi di dalamnya magnet terus dililiti kawat itu. Nah, ini transformator, itu tadi trafo, alat yang mengubah nilai tegangan listrik dalam rangkaian listrik. Trafonya, seperti halnya di buku kalian, trafo dibedakan menjadi 2. Nah, di buku kalian halaman 32 ya. Transformator step up itu menaikkan tegangan listrik bolak-balik. Kalau step down itu menurunkan. Di sini nanti apa perbedaannya? Nah, kalian juga harus tahu perbedaannya. Step up itu naik, artinya jumlah lilitan ya. Jumlah lilitan di sekunder ini lebih banyak daripada di primer. Jadi lilitan di sekundernya lebih banyak daripada di primer. Kalau step down itu turun, artinya jumlah lilitan pada kumparan sekundernya lebih kecil daripada tegangan yang ada di kumparan primernya.
jumlah lilitan primernya itu lebih banyak lah intinya dibanding jumlah lilitan sekundernya. Itu. Ini perbedaannya anak-anak ya. Perbedaan transformator step up, step down bisa dilihat dari jumlah lilitannya anak-anak. Gitu. Kalau step up itu naik berarti di sekundernya tuh lebih banyak lilitannya dibanding primer gitu. Balikannya step down itu turun gitu aja kalau mempelajari itu. Oke, ini rumusnya. Hubungan kesebandingan tegangan, jumlah lilitan dan arus. Ini rumusnya anak-anak. Nah, jadi nanti kalian tinggal dari 3 rumus perbandingan ini tinggal diambil saja yang mau dibandingkan di soal itu diketahui tentang apa. Kalau hanya tegangan dan jumlah lilitan maka kamu ambil yang ini aja. Rumus pembanding antara tegangan sama lilitan. Kalau misalnya dengan arus ya tinggal ambil aja V, misalnya disuruh membandingkan antara tegangan sama arus ya ambil aja V banding dengan I. Kalau jumlah lilitan ya N dengan I misalnya kalau tentang lilitan sama arusnya. Tapi ingat anak-anak ya, untuk pembanding yang berbeda ada arusnya. Arusnya di sini kebalik. Tidak primer dulu tetapi sekunder. Nih perhatikan. Jadi kalau tegangan berarti VP per VS. Ini sama dengan dibandingkan dengan NP per NS. Ini. Tetapi untuk arusnya diwalik. Yang atas itu sekunder dulu, yang bawah baru primer. Nah, ini nanti contoh untuk soal menghitung pada transformator. Oke. Latihannya bertahap. Kan hari ini kita 5 jam ya anak-anak ya. Nanti Vikonya cukupkan 2 jam pembelajaran, sisanya untuk berlatih soal. Gitu ya. Nah, kalau ini tentang rumus menghitung trafo, yang sebelah kanannya tentang efisiensi trafo. Simbolnya seperti ini, efisiensi trafo, kayak huruf bahasa Jawa ya anak-anak ya. Ini. Nah, PS per PP. PSP itu adalah simbol daya ya, daya. Daya listrik kan simbolnya P ya. Jadi P pada kumparan sekunder, dayanya dibagi daya pada kumparan primer kali 100%. Dah, ini kalau menghitung berapa besar efisiensi trafonya. Gitu. Baik, kita. Nah, ini ada beberapa contoh soal. Oke. Contoh soal yang pertama, ini misalnya kita hitung tentang apa ini ya, besar muatan. Pada gaya Loren nih, contoh soal gaya Loren. Oke. Kawat panjangnya 15 berarti L ya. Kemudian kalau senti maka harus dirubah ke meter dibagi 100. Umpamanya jalan ke depan 2 kali kalau 100. Dibagi 100 kan jalan ke depan. 1, 2, nya 0,15. Setelah itu diketahui B-nya 40 Tesla dan gayanya 8. Berapa besar muatan? Hi-nya yang disuruh menghitung. Oke, kita ingat rumusnya gaya Loren adalah BIL. Bil. Nah, kita hitung bil. Kita ingat bahwa menghitung muatan itu rumusnya muatan listrik adalah I kali T. Masih ingat ya? Kita belajar listrik kemarin. Oke. Jadi V itu sama dengan arus kalikan T-nya. Waktunya 10 sekon. Nah, berarti kita hitung dulu cari I dari rumus gaya Loren. Sehingga F sama dengan bil ini kita ambil I-nya. Berarti I sama dengan F dibagi B kalikan L. Ketemu 1,33 ampere. Udah. Jadi I sama dengan I kali T. 1,33 dikali 10 sekon.
Dapatkan besar muatannya 13,3 kolom. Oke. Contoh yang ini menghitung induksi deh ini ya. Nah ya. Hitung GGL induksinya. GGL induksi kalau di sini kebetulan diketahui jumlah garis gayanya 600 Weber delta tau dibagi delta T-nya 15 sekon. Lalu jumlah kumparannya N ya, 250 lilitan. Udah tinggal ini aja. Udah selesai. Jadi besar GGL tinggal dikalikan. Ini 600 dibagi 15. Dapat berapa anak-anak? Swidak bagi 15. Dapat 4 ya. Dapat 40. 40 kali 2, 50. Ya, 10.000 hasilnya. Oke. Untuk latihan soal ini, mau ditulis dulu apa tidak? Halo? Hai. Iya. Untuk latihan soal yang ditampilkan Bu Rahma ini mau ditulis apa tidak? Apa langsung aja? Tulis ya. Saya kasih waktu dulu sebentar untuk memahami dan juga menulis. Saya kasih waktu cukup 5 menit. Ya. Oke. Jadi tulis, Bu. Ya, ditulis. Bu Rahma tak ambil minum dulu sebentar. Kalian boleh sambil juga menyiapkan minum. Kalau haus boleh sambil minum. Sudah anak-anak? Sudah. Siap. Kita lanjut ya. Sudah. Ya, Bu. Oke. Ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Nah,
Berikutnya, bagaimana kemagnetan dalam produk teknologi? Seperti halnya di buku kalian juga sudah dijelaskan. Contohnya ada MRI, Magnetic Resonance Imaging. Ini MRI ya. Ini kayak kalau di rumah sakit itu seperti ya CT scan gitu ya untuk melihat bagaimana keadaan organ dalamnya. Itu namanya MRI. Jadi orang yang diperiksa kesehatannya menggunakan MRI dimasukkan dalam medan magnet yang memiliki kekuatan 5.000 kali lipat lebih kuat dari medan magnet bumi, anak-anak. Nah, medan magnet ini melibatkan nukleon tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas. Dan kemudian ditembak dengan gelombang radio untuk menginduksi arahnya. Ini MRI. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian boleh baca literatur yang ada di buku. Jadi kayak ronsen ya, semacam itulah intinya CT scan ya, di ronsen ya. Itu konsep kerja MRI itu seperti itu. Jadi menggunakan konsepnya medan magnet. Jadi untuk mengetahui ada tidaknya penyakit seperti tumor dan lain-lain lah dan lain-lainnya. Jadi bagaimana keadaan di otaknya gitu. Misalnya kalau orang yang mau diperiksa ya, kalau yang misalnya ini ada sedikit gangguan di bagian kepalanya, masukkan ke ini ke alat namanya MRI, kemudian akan dideteksi di situ ada terdapat jaringan baru ya seperti tumor dan kanker, itu bisa digunakan untuk mendeteksi gejala yang lainnya juga. Berarti kelainan-kelainan yang ada dalam tubuh kita itu bisa dideteksi dengan menggunakan MRI ini gitu. Kemudian berikutnya pemanfaatan PLTN ini juga menggunakan kemagnetan, lalu kereta listrik ya. Oke, di MATLAB ini juga menggunakan kemagnetan. Oke. Baik, selesai anak-anak yang untuk magnet. Nah, bioteknologi nanti kita akan belajar yang berikutnya. Nah, sebelum selesai, coba kalian ini sampaikan mana yang belum jelas terkait dengan magnet. Tadi mulai dari awal kita mempelajari mulai dari pemanfaatan hewan-hewan yang menggunakan magnet, kemudian kita pelajari cara membuat magnet, kemudian menghilangkan magnet, kemudian kita mempelajari apa itu medan magnet, bagian-bagian magnet, terus bahan kemagnetan, sampai ke penerapannya. Tadi yang disampaikan Bu Rahma itu poin-poinnya ya. Jadi nanti tetap kalian apa namanya, lebih banyak mempelajari lagi. Dan untuk tugasnya, ini kan sikonnya udah dari jam 9 sampai jam 10 nih. Sudah 1 jam. Nanti sisanya kalian lanjutkan mengerjakan tugas ya. Buku siswanya yang seperti ini sudah punya semua kan? Sudah. Buku siswa. Sudah, Dek. Sudah pinjam semua ya. Oh, kalau yang buku siswanya dipinjami nggak anak-anak kemarin? Sudah pinjam belum? Sudah. Oke, sip. Itu sama yang modulnya, nanti modul itu untuk tambahan. Tapi yang kali ini nanti yang harus kalian kerjakan pakai buku siswa saja dulu. Tadi yang pertama tugasnya kalian membuat ini ya, magnet sederhana ya. Magnet sederhana dengan dialiri 1 buah baterai aja. Arus listrik searah. Menggunakan 1 buah baterai ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Yang membuat magnet, kalian mau bertanya dulu enggak? Tugas yang pertama. Enggak, Bu. Tanyakan apa? Silakan. Enggak. Oke. Lalu untuk
tugas yang berhitung, anak-anak. Bukan tugas deh, maksudnya melanjutkan kegiatan ini. Hari ini pembelajaran lagi, kalian berarti coba halaman 27 dibuka. Buku apa, Bu? Buku siswa. Buku siswa, Dek. Buku siswa halaman 27 itu yang gaya Loren. Ya. Gaya Loren ya, 27 ya. Iya. Ada 3 soal. Yang pertama, berapa besar gaya Lorennya? Yang kedua, berapa besar medan magnetnya? Yang ketiga, menentukan arah gaya Lorennya pakai kaidah tangan kanan tadi. Nanti dipakai gambar ya, pakai sumbu XY. Itu dulu yang untuk berlatih soalnya. Jadi tugasnya yang pertama itu yang produk membuat ini ya, membuat magnet. Yang kedua berlatih tentang mengerjakan soal gaya Loren. Yang latihan soal berikutnya nanti di minggu depan nggak apa-apa. Berikutnya kita nanti akan bahas secara detail lagi yang latihan soal di trafo, menghitung trafo dan efisiensi trafo. Gitu ya, Dek, anak-anak. Ya. Yang lain mana sih? Kok nggak muncul mukanya? Iya, Bu. Ya, Bu, mana coba? Mau difoto nggak ada itu? Apa tempat duduk kursinya bioskopnya saya sepi gitu ya? Ayo, pada duduk semua sebelum diakhiri Bu Rahma untuk bukti dari kita. Dimunculkan lalu nanti saya screenshot Bu Rahma. Ayo semuanya. Muncul semuanya yuk. Ayo, ada 11 loh lumayan. Ayo duduk di kursi. Terus lagi. Terus lagi. Lain. Nafis mana Nafis? Oke. Lagi. Yang lain. 11 nih, ini kursinya kudunya penuh itu. Bisa menampung 50 harusnya kok. Kalau lebih banyak nanti lebih banyak lagi. Yo. Halo, yang lain yang belum mana ini? Siapa, Dek, yang belum, Dek? Panggil, Dek. Yang belum dimunculkan mukanya siapa, Dek? Alfia udah, Alfia, Raisa. Ajeng, udah. Yang lain? Sela mana? Sela udah? Sally. Sally. Sally udah belum tuh? Mana Sally? Udah, Bu. Ya. Aditya Geri udah. Nah, yang lain di Raisa udah belum Raisa? Belum, malah hilang mana siapa yang mau? Siapa tadi malah hilang lagi? Ayo, makin berisi. Nah, itu siapa tuh yang duduk? Nah, lagi siapa? Yuk, mau tak screenshot ini? Siapa? Loh, malah hilang lagi. Siapa ini di sini? Ya, yuk. Nah, posisikan dengan baik. Oke, jangan malu-malu, dibiasakan seperti ini. Besok kalau kalian sudah kerja, kalau melakukan rapat secara online itu sudah paham. Oh, caranya seperti ini, gitu ya. Kalian diajak juga belajar IT. Jadi nanti kalau nanti SMA, begitu kalian masih ada proses pembelajaran daring, ya kalian udah punya pengalaman ke sini. Jadi enggak usah ini ya, enggak usah apa namanya malu-malu
dan insya Allah kalian sudah lancar ya. Sudah lancar mengikuti kegiatan proses pembelajaran secara online. Terus siapa tuh tadi? Hilang-hilang. Duduk dulu, Dek. Mau tak foto bersama dulu? Ya, yang tadi belakangmu siapa yang duduk di situ kok hilang lagi? Ya, semuanya muncul ya. Siap ya. Posisinya duduknya jangan gerak-gerak. Jadi nanti nggak bisa lihat dengan jelas. Nah, 1, 2. Tuh, yang tengah jangan bergerak terus, Dek. Jadi jangan bergerak terus. Ya, biar iya. Pas dua, 3. Oke. Bentar, saya ini dulu. Baik, anak-anak, terima kasih ya atas partisipasinya hari ini. Nanti habis kita bahas bersama materinya, kalian melanjutkan tadi latihan soalnya ya, karena kita hari ini 5 jam, jadi sampai nanti sampai pukul 12 ya, kalian baru berakhir belajarnya. Tetap semangat anak-anak ya, jaga kesehatan, jaga diri, makan yang banyak supaya tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Kita berjumpa lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.